Stuff like that is very hurtful. Terus gue gini, gue hapusin aja ya, hampir 600 komentar itu gue hapusin satu-satu, nggak ada yang gue blok Iwet, gue hapusin satu-satu. Gue tuh sedihnya gini ya, lu giliran gue ngepost konten yang kata lu edukasi, kemana lu? Gue punya tuh talk show edukatif di YouTube gue, Bazar Indonesia. Gue punya podcast gue yang edukatif, mana lu? Lu nggak masuk kan ke situ, lu nggak nongol kan ke situ. Jadi intinya apa? Ya lu tuh emang cuman vibing sama yang receh begitu. Dan finally I come to conclusion ya Iwet ya, maaf ya kalau pagi-pagi bikin bepek teman-teman. I come to conclusion, there are people on this social media yang memang tujuan hidupnya adalah untuk melukai perasaan orang lain. Oke. Jadi nggak peduli lo melakukan apa, pokoknya mereka ingin melukai perasaan lo aja. There are people like that. Gue nanggepin sedikit ya Dave ya. I agree it's very hurtful. I agree that was very annoying, and I truly understand if you get annoyed by the comments from those people. Cuma kemarin tuh gue lupa deh, gue baca di bukunya Haimin Sunim atau di Jay Shetty. Di situ di buku itu dibilang bahwa memang manusia itu cenderung fokus kepada negatif dibandingkan hal-hal yang positif. Sehingga yang terjadi adalah ketika mereka melihat seseorang, ketika mereka melihat sebuah foto, ketika mereka melihat sebuah kondisi, yang mereka lakukan pertama kali adalah komentar negatifnya dulu instead of the positive things. Yes. Iya. Cuma menurut gue kemarin memang lo rasanya tuh kayak lagi, ya karena lo lagi sakit, lo lagi flu, so you are not emotionally stable, which is very human. Iya kan? Betul. Menurut gue ya teman-teman yang nonton kita pagi hari ini di duet siaran pagi di TikTok, 743 orang yang nonton saat ini. Sama-sama yuk kita biasain ketika kita melihat sesuatu, direm dulu, dirasain dulu, pikirin. Kalau kita komentar negatif, rasanya seperti apa? Put ourselves in their shoes. Betul. Ya, kan gue juga posting tuh video gue ke TikTok Award. Iya. Sama kalian, terus kan ada banyaklah kreator-kreator gitu ya. Terus banyak banget ya ibu-ibu ya yang profil videonya, profil fotonya gue sampai bukain satu-satu. Why are you so hurtful? Lagi sholat, lagi sama anak, sama suami, pakai ini itu. Gini, ini kaum apa ini? Kaum Nabi Lut, azab. Gue tuh sampai gini. Gue balesin satu ya karena gue udah gak kuat. Ya kaum kreator yang kebetulan diundang aja Bu. Gue tadi pengen bablasin, ibu gak diundang kan dengan mulut lo yang pedas itu. But anyway, I stop myself, terus ngapain sih Dave? Bener kata Reno, mereka tuh tidak butuh penjelasan. Intinya adalah gue itu jadi menemukan jawabannya web ya. Main sosial media. Kemarin gue ke Bandung, nyampe di Bandung ada billboard. I think it's God speaking to me. Billboardnya iklan rokok sih. Mild atau apa gitu ya. Maaf kalau kasar. Billboardnya itu wordingnya cuma gini. Emang beda kelas. Susah. Terus gue gini. Oh ya udah that's it. Emang lo sama gue beda kelas. Dan gue gak perlu ngejelasin apapun. Setuju. Iya, Setuju banget. Di sini memang tadi ada yang satu komentar gitu bilang kadang-kadang ada waktunya untuk kita cuek. Bukan cuek ya, don't give a fuck gitu ya bahasanya, istilahnya kayak bener-bener kayak serah lo. Karena tiap orang memang punya value yang berbeda dan tiap orang punya pemahaman yang berbeda. Kalau dia punya pemahaman seperti itu, ya udah monggo. Ini ibaratnya ya, gue bawa temen gue nggak apa-apa ya, Luna sama Ayu gitu. Ayu tuh kan luar biasa ya, bener-bener kayak kerasnya tuh luar biasa. Sampai kadang-kadang kalau udah capek tuh gue diem. Kalau Luna tuh ngomongnya gini, ya udah sepemahaman Bu Ayu aja. Gimana enaknya Bu Ayu? Mangga silahkan.
Iya, betul. Karena gini loh, apa ya, at the core of it gitu ya, menurut aku, karena I don't know ya, ini kan sebentar lagi mau pemilu, kita kan juga harus belajar menghargai perbedaan. Karena memang mungkin kita tuh dari awal jejelin kita tuh penyeragaman gitu. Kita tuh hanya mau menghargai yang seragam. Harus seragam. Miskin cuman mau toleransi sama yang miskin. Kaya cuman mau main sama yang kaya. Hetero cuman mau menghargai yang hetero. Hanya hetero yang masuk surga. Di luar hetero nggak masuk surga. Hitam hanya menghargai bahwa hitam. Hitam hanya menghargai bahwa hitam itu yang sederajat. Yang berbeda itu bye. Nek, hidup di dunia itu tidak begitu. Harus ada nuansanya. But anyway. Ya. Kita balik lagi ke siaran kita pagi hari ini untuk teman-teman yang mungkin masih komentar dan kemudian juga berkomentar negatif, nggak suka ngeliat kita berdua, boleh silahkan leave aja live ini. Karena kita mau ngobrol pagi hari ini, kita mau diskusi, kita mau berbagi cerita, kita mau update, ada hal-hal apa yang lagi trending saat ini, hal-hal apa yang perlu kita bahas sehingga nanti kita bisa punya isi kepala yang bagus ketika menghadapi hari Senin ini. That's what our objective with this live, ya. Kita janjian yuk mulai sekarang. Kalau saat kita live, kan katanya gitu ya, taming our demon. Kalau mulai sekarang, kalau kita lagi duet siaran pagi di TikTok ini, ya, kita membaca komentar negatif yang kita nggak suka, yang kasar, yang negatif. Instead of calling them out, kita menyebutkan sesuatu. Kita nyebut apa yang lucu ya. Doraemon gitu. Ya, Doraemon kan lucu ya. Jadi kita baca, kita lihat Doraemon. You know? Karena Doraemon kan kayak punya kantong kemana aja ya. Baca orang komentar negatif itu kan kita bisa bawa kemana aja gitu. Mau kita menanggapi jadi ikut bete, atau kita memilih untuk kita tetap ada di pintu yang positif aja deh. Doraemon. Kalau gue berharap ya semoga komentar-komentar negatif ini andai aja itu ya, satu komentar sama dengan Rp1.000. Wah, udah kaya raya kita. Iya, ya gitu aja. Doraemon. Anyway, so how's Bandung? Gue kemarin tertarik sama satu story yang lo repost. Ada satu anak perempuan yang lo ajak ngobrol, terus dia tuh sambil bengong gitu ngeliatin lo, bilang katanya, asa pernah lihat di TV tapi sahanya. Iya. Itu lucu banget. Sebentar. Bener apa? Kan katanya aku tuh suaranya double sama kresek-kresek ya? Masa sih? Kenapa ya? Pak Dev, kenapa suaranya kresek-kresek? Di gue sih baik-baik aja, nggak kedengeran apa-apa. All good. Tes. Cek. Bebek aja. Bagus. Enggak kok, bagus. Jadi lanjutin aja. Lanjutin aja. All good. Aman. Bagus kok, aman tuh, bagus. Oh ya udah, ya wes. Nah, iya itu. Jadi kemarin kan gue diundang ke booth-nya Avoskin tuh, Bandung Beauty. Aku mau say hi sama teman-teman Avoskin karena mereka suka ngedengerin kita siaran. Oh iya? Pendengar YOLO podcast kita. Ya Allah. Doraemon. Udah, lo makin fokus ke situ makin lo, aduh, lanjut aja udah cerita. Ya Allah. Terus satu yang aku pelajari dari Avoskin kan gue ngobrol-ngobrol sementara nunggu waktu ya. Lo tahu nggak? Mereka itu di kantornya. Ini yang mau gue bahas pagi ini. Ya. Gimana lo mengartikan work-life balance? Gimana maksudnya? Ulangi. How do you define work-life balance? Ini di kantor Avoskin membahas itu, apa gimana? Gue nanya in general kepada teman-teman yang bekerja. Buat lo, work-life balance itu lo ciptakan dengan cara yang seperti apa? Apakah... Kenapa? Hubungannya sama Avoskin apa tadi? Nah, ya, nih, kresek-kresek katanya.
Ada apa sih? Ini di gue mah baik-baik aja, nggak kedengeran kresek-kresek di gue. Apa mau kita berhenti dulu, guys? Jadi aku matiin dulu, aku mulai lagi gitu nggak sih? Gitu. Ya udah, oke deh. Oke, Oke, yuk, oke, yuk, baik yuk. lagi ya. Udah better ya. Tadi yang nanya mukanya kenapa lagi jerawatan yang udah. Nah, tadi clear ya. Iya, karena saya juga dengar suara saya kresek-kresek dan ada feedbacknya. I agree. Saya dengar kok. Makanya saya nanya sama Iwet, Wet suara gue kenapa ya? Iya, nah ini suaranya bening ya. Oke. Invite Iwet. Oke. Tuhan. Amin. Dum dum. Halo? Nah, Kresek-kresek nggak nih? Jelas? tes. Cek. 1 2 1 2 cek. Oke. Dah. Yuk, lanjut. Oh, feedbacknya dari Kak Iwet. Oh, itu gue. Sekarang udah aman. Aman. Oke, Tapi lu jelasin. nggak Ya. menggunakan gadget tambahan? Enggak, Speaker? enggak ada. Ada, eh, lu nonton siaran ini dari handphone lain? Gue enggak ada apa-apa. Emang masih feedback? Ada berisik-berisik nggak? Feedback dikit. Bentar. Coba gue lift sebentar ya. Aduh, repot banget Gusti. Ini kayaknya perkara kena air tadi. Sebentar. Aduh, handphonenya kena air. Ada yang pakai 2 handphone, saya nggak ada karena memang cuman 1 handphone punyanya. Iwet juga enggak, tapi ada encit-encit kresek-kresek gitu kan ya? Iya Kak Iwet itu handphonenya kena air, speakernya. Handphone di bawah berenang, gimana sih? Anyway, teman-teman lagi di mana nih sambil kita menanti? Sekarang nggak ada feedbacknya gitu, iya berarti dari jaringan saya aman ya? Iya, tribalnya kenceng. Kayak ada suara burung chirping. That's it. Bali, oh my God, Bali, Lampung. Yes, lagi di kereta. Yes, Malang, Brebes. Oh, sambil beberes. Yes. Bandung, di rumah di Bali. Hong Kong, Kupang, Makassar. Hi everyone, wherever you are. Pangandaran, Cibubur, Palembang, Jogja. Bayu, Kendari, Bali, Bacan, Bogor, Papua, sambil sarapan, Sulawesi Tenggara, Pontianak, lagi sambil jahit, Indramayu, Makassar, Padang, Manado. Tuh ya, senengnya streaming TikTok tuh dimanapun Anda berada, Anda masih bisa menikmati siaran ini kan? Yes, Batam, Bekasi. Well, in case kalian baru bergabung bersama kami, saya sama Iwet itu janjian kalau bisa tiap Senin sampai Jumat kita akan siaran pagi ya, duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi. Karena dulu kan kita penyiar radio, terus sekarang punya ide, kita siaran di TikTok yuk, gitu. Sambil macet-macetan, menemani teman-teman yang lagi di jalan, lagi di rumah, si Bolga, wherever you are, ya. Apa yang kita bicarain? Random questions dari pertanyaan teman-teman dan kadang-kadang keresahan sosial dari Iwet dan saya menanggapi pemberitaan dan kehidupan yang ada, ya. Sesekali kita juga mengundang tamu, teman-teman yang kebetulan nimbrung gitu, terus kita tanya, bisa nggak sih, mau nggak ikutan nimbrung gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga kita asal undang orang gitu ya. Doraemon. Yes, ya. At home, taping. Tapping likes to you. Oh, thank you for the love. Thank you. Ya, jadi tadi itu saya lagi cerita sama Iwet, sambil nunggu Iwet ya, saya lanjutin cerita saya ya. Saya tuh kemarin kan ke eventnya Avoskin jadi tamu di booth Bandung X Beauty kalau nggak salah namanya, female daily punya beauty bazaar gitu ya. Terus, Faras dari Avoskin ini ceritalah bahwa di Avoskin itu mereka sangat mendukung work-life balance. Terus aku tanya, seperti apa tuh misalnya gitu ya. Jadi dari CEO-nya, Iwet, you ready? Oke, let's go. Tunggu ya. Aku mau undang Iwet. Wet, kok gue gak bisa undang lo? Oke.
Iwet hadir. Let's continue. Ya Allah, masih ngik-ngik lagi. Better kayaknya. Oh ya udah. Oke, yuk mulai. Tapi kayaknya abis ini lo harus handphone lo ke pusat kontrol deh, pusat service deh. Oh ya, oke. Anyway, yuk lanjut yuk. Ini kayaknya emang udah harus dibenerin si handphone ini. Anyway, kita lanjut aja nggak apa-apa teman-teman ya. Ya. Avoskin. Mereka Faras dari Avoskin cerita, kalau teman-teman mungkin beberapa sudah pernah dengar ceritanya karena CEO-nya udah pernah diwawancara membahas mengenai ini. CEO-nya mereka itu menerapkan work-life balance. Jadi mereka itu kerja nggak perlu dari kantor. They can work anywhere. Ya. Bahkan sesama pekerjanya yang 300 orang aja di head office itu tidak selalu ketemu. Yang penting deadline semua tugas selesai. Terutama diberlakukan apalagi karena CEO-nya itu pengen perempuan-perempuan yang kerja di Avoskin. Kalau nanti mereka sudah menikah dan harus pindah kota tugas bersama suami, lo nggak perlu berhenti kerja. Lo bisa kerja remote untuk perusahaan ini. Terus gue bilang, terus work-life balance-nya adalah cuti mereka, Iwet. Cuti biasa yang seperti pekerja kantoran biasa tuh 12 atau 14 hari. Ada cuti hari ulang tahun. Oke. Ada cuti traveling sama keluarga. Iya. Oke. Iya. Sama yang impresif adalah mereka tuh punya cuti one man one country namanya. 10 hari setahun. Lu boleh, if you decided to travel outside Southeast Asia's country, lu boleh ambil one man one country. Tapi lu tripnya 10 hari sendirian to explore the country. The world. Karena mereka percaya ketika if you travel alone, lu tuh belajar untuk mengambil keputusan, you learn to rely on yourself. Lu itu lebih in tune dengan pemandangan, dengan keberadaan baru. Mereka percaya di lingkungan baru kita itu dapat semua panca indera dan kemampuan survival mode kita itu dipakai, you know. Kok gini, oh my god, amazing banget. Jadi ketika lu pulang cuti diharapkan lu menjadi pribadi yang berbeda. Lu tuh cepat mengambil keputusan, lu adaptif, lu itu inspiratif, stuff like that. Gue terbelalak. Dan rata-rata karyawannya Avoskin, contohnya Faras yang kemarin mendampingi saya, kerja di Avoskin dari hari pertama Avoskin hadir sampai sekarang bahkan nggak mau keluar-keluar, web. Pertanyaan gue adalah, kan nggak mungkin kita semua rame-rame ngelamar di Avoskin. Pertanyaan gue adalah, buat lu nih teman-teman pekerja dimanapun lu berada, work-life balance, lu tuh how do you define it? How do you define it? Bentar ya, gue ke distract sekali sama komentar teman-teman yang bilang bahwa ini berisik banget dan gue disuruh pakai earphone. Sebentar ya. Sekejap. Ya, sambil kayaknya tuh suaranya itu tiap kali gue ngomong dia nyit. Coba ya. Yes, nggak semua perusahaan merhatiin karyawannya, betul. Terus yang bisa kerja dari rumah. Is it better? Better? Is it better? Better. Oke, kita mulai. Alhamdulillah. Gue ke distract banget sama komentar yang bilang gue suruh pakai earphone segala. Oke. So the question is, gimana kita sebagai pribadi menerapkan work-life balance dalam kehidupan kita, gitu ya? Gue mulai dari mana ya, Dave? Because this is a very interesting topic menurut gue. Apalagi untuk gue yang istilah lo adalah nanda kantoran, nanda korporasi, ya kan? Badut korporasi. Badut korporasi. Dan menurut gue juga tadi since banyak banget yang bilang kan kayak aku berangkat ke kantor, aku sambil berangkat ke kantor dengerin kakak siaran segala macem gitu.
Artinya juga banyak yang pekerja kantoran dan karena mereka bilang berangkat kantor, jadi ya mereka juga bekerja. So topik ini artinya relate sama banyak orang. Gue harus bilang, oke, ada masanya Dave, gue tidak percaya sama work-life balance. Jadi maksud lo work-life balance itu sebuah konsep yang bullshit lah, nggak bisa tercapai lah itu mah. Itu adalah sebuah keniscayaan. Naon eta teh? Naon teuing urang ge teterang naon eta sih. Karena gini Dave, nggak tahu ya, gue nggak tahu nih, mungkin gue butuh diskusi juga sama teman-teman yang gue nggak tahu. Tapi gini Dave, gue itu jujur ya Dave ya, gue adalah tipe orang yang ketika bekerja itu harus bertatap muka. Agak Jadi lo kolot bisa ya. kerja remote. Gue tuh stres dengan per-onlinean itu, mesti Zoom, mesti apa. Karena gini, ketika gue soalnya pengalaman waktu dari pandemi ya, ketika kita bisa dimudahkan dengan Google Meet, Gmeet, dengan Zoom, dengan Jeans, dengan apalah segala macam, kecenderungannya jadi kita tidak memperhatikan waktu kita karena semua digampangin. Udahlah Zoom aja, sehingga akhirnya zaman dulu tuh gue bisa 12 meeting sehari. Gila nggak gitu ya? Sehingga akhirnya sama satu lagi ini kalau ngomongin soal online bekerja remote gitu ya, lo itu harus bener-bener sangat atentif kepada semua hal, apalagi kalau misalnya lo mengkoordinir banyak tim. Dalam artian gini, itu bisa jalan kalau lo tuh bener-bener kayak you are always on your laptop dan lo ngecek terus kerjaan yang ini udah gimana, kerjaan yang ini udah sampai mana, kerjaan yang itu udah sampai mana. Karena kalau misalnya di kantor kan lo tinggal samperin mejanya, lo bilang yang ini udah aman belum, yang itu udah aman belum, kayak begitu. Tapi kalau misalnya online, artinya kan lo harus benar-benar semua by WhatsApp atau Slack atau apapun itu gitu ya. Lalu kemudian ketika ada yang harus di follow up, masuk ke Gmeet, Zoom gitu. Nah, lanjut lagi. Ini pertanyaan sebenarnya simpel ya. Apakah gue setuju dengan work-life balance atau enggak? Atau gimana caranya gue menerapkan work-life balance? Iya, jadi sebenarnya gini loh. Sesimpel itu. Tapi gue bingung jawabnya. Iya, ngerti. Arah pertanyaan gue tuh gini loh. Gue tuh nggak mau membahas mengenai peraturan di kantor lo. Ngerti. Di kantor lo itu it's Beda-beda. not your control. Tapi pertanyaan ini kepada pribadi gitu. How do you define work-life balance? Misal gitu ya. Work-life balance saya menciptakan sendiri dengan cara di atas jam 7 malam aku tuh udah nggak mau terima atau membalas WhatsApp atau email kantor. Udah nggak mau Kak. Misal, atau work-life balance means for me Kak Dave, saya nyampe di rumah jam 6, saya udah nggak mau buka laptop. Pokoknya semua respons mengenai pekerjaan itu besok pagi, jam 9 saya baru mulai. Jadi jam kerja saya itu jam 9 sampai 6, misal gitu. Atau Sabtu Minggu itu waktu saya sama keluarga, saya nggak mau ganggu. Atau Sabtu Minggu itu waktu saya olahraga, saya nggak mau terima pekerjaan, gitu. That's how I create my own work-life balance. Gitu. Oke, got it. Gue tahu jawabannya kalau buat gue berarti apa. Gue menerapkan jadwal yang strict untuk diri gue. Jadwal yang strict itu adalah misalnya gini, dari bangun sampai jam 8 pagi itu adalah waktu untuk diri gue. Gue tidak akan follow up, gue nggak akan follow up pekerjaan, gue nggak akan buka WhatsApp yang terkait dengan pekerjaan dan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian jam 10 ke atas itu gue tidak akan membalas apapun yang terkait pekerjaan. Dan gue tidak akan dulu gue sempat ngalamin tuh yang jam 10 gue masih meeting, sekarang no, I don't want. Lalu weekend itu gue dedikasikan untuk diri gue sendiri. Dalam artian apa? Iya. Dedikasikan untuk diri gue dalam artian apa?
gue nggak mau ketemu orang kalau nggak penting banget. Nah itu. Ya, jadi kalau kalau sampai weekend gue dedikasikan untuk bertemu orang, artinya lo penting banget. Nah itu. Ya, kalau sampai tidak, itu gue lebih memilih untuk no. I prefer to restore my energy, to give myself a break, Nah, and I hope you understand that. nah itu maksudnya. Iya. How do you Udah create terjawab. your own work-life balance? Nggak berharap kepada kantor, nature Iya, iya. pekerjaan lo, nggak gitu Iya. Lu Iya. sendiri yang menciptakan work-life balance buat lo seperti apa gitu. Misalnya, Iya. gue itu kalau udah di kantor gue stres gitu ya, 9 to 5 gitu. Gue harus in between breaks itu gue harus makan di luar misalnya. Karena makan di Iya. luar kantor itu gue keluar ruangan, gue refreshing, lihat langit, lihat pohon, keluar dari cubicle gue. Itu tuh that's how I find my peace gitu. Itu kan juga Iya. work-life balance gitu. Ada satu lagi, Dave. Ada satu lagi. Ini gara-gara dokter gue yang nyuruh gue dan akhirnya gue terapkan sekarang. Dulu bahkan sampai setelah operasi pun, gue masih sempat yang gue masih sempat yang jadwal meeting gue tuh padat banget, rapet gantep deh. Jadi gue tinggal keluar ruangan, pindah ruangan, meeting lagi. Dokter gue bilang gini, Pak, diatur pace kerjanya. Bapak udah nggak bisa lagi bekerja seperti itu. Jadi kasih jeda Pak antar meeting. Minimal 30 menit. Kalau bisa 1 jam, bagus sekali. Nah, Sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Akhirnya sekarang gue terapkan. Minimal 30 menit gue nafas dulu. Gue endapkan dulu permasalahan di meeting sebelumnya. Gue tenangkan diri gue, baru gue masuk ke meeting berikutnya. Yes, ini bicara mengenai meeting gitu ya. Ya. Kayak Zoom meeting itu kan sebetulnya awal-awal yang gratis itu cuma 1 jam ya. Lebih dari 1 jam harus bayar, Iya. benar nggak? Betul. Iya kan? Karena gue lupa ya, gue nonton The Crown atau nonton siapa ya? Margaret Thatcher atau siapa gitu ya. Yang dia Ya. itu cuma mau meeting sambil berdiri, Wet. Dan Ya. paling lama 45 menit. Karena Ya. menurut dia, lewat dari 45 menit itu udah tidak, udah tidak kondusif gitu. Udah no meaning Ya. gitu. We can achieve so many things in 45 minutes. Nah, gue juga Yes. termasuk orang yang berasa seperti itu loh, Wet. Meeting itu Ya. cuman mantap tuh 1 jam. Lebih dari 1 jam itu, nah cuma kan susahnya, kita tuh orang Indonesia ya. Basa-basi dulu, pakai pemanasan dulu, ngumpulin fokus dulu, ini itu dulu, abis itu ngobrol. Yang enak tuh ngobrol 1 jam aja. Sejam. Enak tuh ngobrol 1 jam aja. Sejam, abis itu bubar. Sejam bubar. Bener nggak? Iya, tapi gue mau cerita sedikit ya soal itu. Gue tuh termasuk orang yang pinginnya meeting 45 menit selesai, 1 jam selesai. Pokoknya max, karena juga menurut gue di luar 1 jam fokus orang tuh udah kemana-mana. Iya. Ya, tapi untuk orang-orang apalagi generasi boomers gak bisa kayak gitu. Nah, Dan masih ada loh, boomers itu masih ada di kantor. Jadi sometimes they needs to be harus disiapin dulu, harus dipuji dulu ininya, harus ini dulu. Iya. Tapi but it happens dan itu yang terjadi. Gue selalu salah artikan sama orang adalah karena gue maunya cepet. Jadi ketika masuk tuh, oke, what is our problem? Kita mau ngapain? What is your plan? Oke, ada kesulitan di mana? Ayo kita bahas. Gitu. Bahkan I demand orang-orang yang masuk ke dalam ruang meeting gue itu udah prepare. Dia udah prepare dengan apa yang mereka mau bahas, apa yang mau dibahas. Jadi nggak tiba-tiba nyampe ruang meeting tuh, aduh apa ya, gimana ya, nggak gitu. nah, Karena itu memperlambat proses meeting. Iya. But nggak kebutuhan semua tiap orang orang paham. beda, ya. Betul,
nggak semua orang paham itu. Bahkan ada yang ketika mereka masuk ruang meeting tuh benar-benar ini meeting apa? Oh itu I hate it. Iya, gue juga. Nah, biasanya kalau kayak gitu ya, to be able to achieve my work-life balance, Iwet, gue biasanya memberikan preambul di awal. Untungnya, di posisi gue dan pekerjaan gue bisa gitu. Gue akan time gitu, basa-basi boleh ya, ngalor ngidul, pemanasan dulu gitu ya, membangun rapport gitu ya. Ya 10-15 menit lah gitu. Tuh gue kasih tuh basa-basi 15 menit ya. Abis itu gue akan oke. Nah, ini kita ketemu hari ini mau ngapain ya? Gue udah langsung begitu. Dan lewat dari 1 jam biasanya gue udah langsung ngasih lihat. Oh oke. Nah kalau udah nggak ada lagi yang mau disampaikan, mungkin ada baiknya kita langsung bungkus ya. Jadi what next nih? Gue akan langsung gitu. Iya. Tapi ada loh, Dave, orang-orang yang kalau digituin tersinggung. Ada. Ada. Itu gue keinget bahasan sama Becky kemarin hari Jumat gitu, bahwa kadang-kadang kalimat-kalimat seperti itu, terus kemudian kalau misalnya cara nada lo kayak tadi, so udah semua ya, oke kita bungkus ya, itu banyak yang tersinggung. Iya. Dan itu ya, terjadi sama gue. Kayak gitu ya, maksudnya gue karena meraktekin aja di sini. Iya, lagi, tapi belum lagi yang kalau ngundang meeting nih ya. Iya. Kalau ketemu lo begini tuh nggak siap meeting banget. Iya, atau you are always on the phone or you are always on your laptop. Itu agak kayak gimana nih? Kita semua, yuk dimulai aja, ha? Gimana? Itu tuh mengganggu work-life balance gue. Iya. Tapi itu tadi ya, bahwa balik lagi ke topik kita, kan kita nanya how do you define your work-life balance. Mungkin teman-teman boleh berbagi di sini. Kalau gue kan tadi satu, mengatur pace kerja gue kasih jeda 30 menit sampai 1 jam antar meeting. Lalu kemudian yang kedua adalah I dedicate time for myself. Pagi itu dari gue bangun sampai dengan jam 8, it's me time. Termasuk juga siaran seperti ini, it's me time. Lalu kemudian olahraga, gue ibadah, itu my me time. Lalu kemudian malam di atas jam 10, stop, gue tidak akan merespon WhatsApp yang terkait dengan pekerjaan, ya. Atau WhatsApp yang berhubungan dengan keluhan, itu tidak akan gue ladeni di atas jam 10 malam. Nah, stuff like that, yang aturan yang lo terapkan kepada diri lo for you to achieve work-life balance. True. Lalu kemudian weekend I dedicate it to myself, only for myself, for me to restore my energy, for me to sleep, for me to recharge, for me to do my own thing gitu. Ya kan? Yes. Ada yang bilang kayak makan siang nggak mau diganggu. True. Gitu. True. Iya. Kayak sama satu juga mungkin ya, work life balance buat gue adalah harus tahu cara menghibur diri. Ya, lo harus tahu cara menghibur diri buat gue ya. Karena our mind, remember we talk about this, our mind works better if we know how to have fun. If we're having fun, our mind works better. Like a parachute, dia akan terbuka, ya. Lo harus tahu cara menghibur diri. Lo suka dengar musik kah? Lo sukanya ngobrol kah? Lo sukanya baca kah? Lo sukanya nonton komedi kah? Apa gitu? Lu sukanya nyoba makanan-makanan enak kah? Lu sukanya ngejajanin orang kah? Lu sukanya ngariin di pantry sambil ngerujak kah? Gitu, simple stuff like that gitu. Itu yang setuju. Iya gitu. Itu tuh kayak memberikan setrum-setrum kecil ketika lo lagi ngantuk mungkin, lo lagi bete mungkin gitu loh. Iya nggak sih? Setuju banget. Itu akan gue bahas ya abis ini. Gue baca dulu Ilva. Kak Iwet di tahap mana bisa mendefine ibadah part dari me time? Pasti ada journey-nya. Gue sadar itu pada saat pandemi. Kenapa? Karena ibadah itu adalah momen gue cerita, curhat, ancur-ancuran sama Tuhan. You know,
pandemi itu kan susah sekali ya, DV. Susahnya gila banget gitu. Dan gue kenapa sebut itu sebagai me time, karena gue butuh konsentrasi penuh di situ. Hanya untuk dia. Itu ceritanya. Sampai akhirnya sekarang I dedicate, ketika gue bangun pagi sampai jam 8 itu gue nggak mau diganggu oleh apapun. Not even my parents. No. I need to fulfill myself dulu di situ. Gue ceritain masalah gue, walaupun kadang-kadang masalahnya berulang-ulang ya, tapi I believe dengan gue mendedikasikan waktu itu, maka gue kayak jadi kayak nih, I dedicate this for you gitu. Itu satu. Terus kemudian nih tadi lagi ada yang bilang, sebentar. Nih dia, dari Jakarta Forever. Hal itu nggak berlaku kalau pekerjaannya di bidang event. I agree with you. But gini Dave, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang work-life balance-nya tuh agak berat. Contoh ya Dave, satu, di bidang event, atau mungkin kita bilang di bidang jasa, atau konsultan Dave. Karena konsultan itu kayak lo mendedikasikan diri lo untuk klien lo. Nah, ya agensi kah, auditor kah, konsultan bisnis, ya kayak misalnya anak-anak Deloitte, anak-anak PwC, anak-anak Boston Consulting Group, anak-anak agensi iklan, anak-anak Kus Plus, anak-anak Beatles. Lu lagi nyebutin anak-anak apa bukan sih? Deloitte. Bukan. Sancho. Nggak, beda. Enggak. Itu nama gitulah pokoknya ya, perusahaan-perusahaan itu. Nah, gue tahu banget mereka itu hidupnya sulit sekali, Dave, karena mereka diharapkan untuk membalas WhatsApp itu tidak lebih dari 1 jam. Dan kadang-kadang klien tuh juga suka ada gila-gilanya. Bisa ngechat tuh jam 10 malam atas nama, sorry aku baru sempat ngechat nih, baru kepikiran. Sok-sokan balesnya besok pagi aja. Ya tapi kan ngerti gak sih, lo masuk di WhatsApp lo gitu ya, pasti lo bahas saat itu juga gitu. Dan itu ketika misalnya lo balas gitu ya, mereka suka gini, kamu masih bangun? Terus dia lanjutin, tiba-tiba bisa berujung, ya udah kita zoom yuk. Bisa terjadi. Iya, tadi juga ada yang komentar gini. Tapi Kak, nggak semua pekerjaan bisa melakukan apa yang Kakak kerjakan. Work-life balance, membatasi aturan jam kerja gitu. Ada beberapa yang 24 jam harus standby. Mungkin contohnya seperti yang lu ucapkan tadi gitu ya. Betul. Tapi harus dicari menurut gue work-life balance-nya. Contoh, ya udah put your phone away ketika misalnya di atas jam 10 malam. Tapi dengan notice, lo kasih tau sama klienku, Mbak, Mas, kita bahas ini besok pagi ya. Kasih batasan. Yes. Karena yang dilakukan ini balik lagi soal cerita Avoskin tadi, menurut gue CEO-nya keren. Dia membuat aturan, dibuat batasannya. Iya. Dan itu menurut gue bisa didiskusikan sih harusnya. Betul. Ya kan? Komunikasi ya gampang, mungkin orang-orang bilang gini, gampang lo ngomongnya gitu ya. Tapi maksudnya kayaknya sekarang sih udah awareness orang terhadap gila-gila kerja gitu ya. Terus lo mau ngejepret badan lo, mental lo mau kena, fisik lo mau kena gitu. Beb, tetap aja itu tuh bukan kantor lo, say. Yang punya lo itu bener nggak Iwet? Yang punya lo itu cuman badan lo, kesehatan mental lo, akal budi lo, itu punya lo. Lo mau sama nafas lo. Sama nafas lo punya duit ya, tapi lo nggak bisa menikmatinya. Kernaon, batur. Cuma gini. Nah, gue mau sedikit nambahin nih. Gue tahu ada beberapa teman-teman di sini yang ketika bekerja tuh giving themselves 1000%, bahkan kadang-kadang sampai mengorbankan dirinya. I am very sure about that, gitu ya. Kalau misalnya memang lo mau memberikan itu, go ahead, nggak apa-apa kok. Your company will love you. And they notice that ketika lo memberikan 1000%. Tapi balik lagi, kasih batasan. Jangan lupa, badan lo tuh juga harus dirawat. Badan lo itu juga harus disayang.
Ya, I mean, gue tipikal yang gitu kok. Kalau kerja 1000% kerjanya. Ya, lu tahu sendiri kan Dave, gue bahkan bisa mengorbankan diri gue, keluarga gue bisa banget. Tapi sekarang gue udah belajar bahwa ternyata enggak. Give yourself 1000%, but also give to the work 1000%, but also give yourself 1000%, balancing. Ini bos gue ngomong gini deh. Bos gue ngomong gini, wait, kalau lu satu hari udah dedet jadwalnya, besoknya kasih sedikit rongga, wet, kasih sedikit ruang, baru lo hajar lagi. Dan itu yang bisa ngatur cuman lo. Intinya itu adalah jangan sungkan menurut gue ya, to be able to achieve work-life balance adalah, kan lu yang tahu batasan diri lu ya, jangan sungkan untuk mengkomunikasikan apa yang jadi kebutuhan lo. Iya. Maksud gue gini ya, gue juga tanpa bermaksud bragging, gue juga atasan di kantor. Ketika misalnya ada tim gue yang tiba-tiba datang, Mas, aku mesti break dulu. Gue akan bilang, kenapa kamu? Aku begini. I will understand. Oke, go ahead, take a break dulu, karena gue tahu, kalau dia udah rudet, lo push lagi, nggak akan produktif, say. Iya, betul. Nggak akan. Mostly tuh mungkin gini ya, kita tuh in terms of pekerjaan menunda gitu. Kita menunda our own well-being for the sake of others. Gitu. Nah itu tuh akan korosif kan, menggerogoti our own mental life being. Jadi tujuan gue pengen ngobrolin mempertanyakan how do you achieve your own version of work-life balance adalah supaya lu sendiri bisa nyetelnya, Iya. You know? Iya. Setuju. Tapi ada satu hal ya Dave, ini masuk soalnya ada yang komen dari Kai Anastasia. Dia bilang gini, ini juga nggak berlaku untuk perawat anestesi di daerah yang nakesnya terbatas. Waktu buat keluarga pun nggak tenang. Nah, dokter, perawat, pramugari, pilot, itu adalah pekerjaan-pekerjaan, atau mungkin polisi, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang harus standby 24/7. Setuju kan Dave? Apalagi dokter bedah gitu ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini menurut gue memang mesti di-embrace. You know what? Menurut gue ya, mereka harus psikotes. Kalau misalnya memang mereka nggak punya jiwa servisnya seperti itu, memang mau mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan seperti itu, lo jangan masuk untuk pekerjaan itu. Ya. Pastilah ya ada assessment itu ya sebelum mereka diangkat gitu ya. Iya. Karena gak bisa, Bo. Dulu gue inget banget ya, gue kan bilang gue pengen masuk fakultas kedokteran. Kakek gue bilang gini, gak usah Iwat itu gak bisa kayak begitu. Karena dia tahu gue gak akan mungkin mendedikasikan hidup gue 24 jam 7 hari seminggu untuk standby dipanggil ngerawat orang. Iya. Also my point adalah dari diskusi ini adalah actually kontrol dari work-life balance itu masih ada di diri kita loh, bukan di perusahaan, bukan di orang lain, bukan di atasan. Tetap. It kind of give us a sense of control. It's good, right? To have a sense of control tuh it's good loh. It's good for yourself. Jadi lu merasa bahwa I have a control gitu. Lu bisa kok ternyata gitu. Iya. Kayak tadi kenapa gue bilang tahu cara menghibur diri. Misalnya lu lagi rudet banget gitu ya. Lu pulang kerja lu rudet banget. Lu tahu nih hari ini deadline lu tuh akan merembet kemana-mana. Lu pulang di MRT, lu punya 1 jam to calm everything down. Sebelum akhirnya sampai di rumah lu harus buka laptop lagi, membalas lagi email untuk terakhir kalinya. Dan 1 jam itu lu pandai-pandai menghibur diri deh gitu. Dengerin yang lu suka, nonton yang lu suka, ngobrol sama orang yang lu suka, gitu loh. You know, makanya menyenangkan diri sendiri itu buat aku penting untuk work-life balance. Setuju. Ini gue ngambil dari buku ini ya.
love for imperfect things. Si Haimin Sunim tuh bilang gitu, Bo, ketika ini terkait dengan yourself and your relation with the family. Dia bilang gini, ketika lo lagi mengalami hari yang tidak enak di kantor, jangan bawa problem itu ke rumah. Tapi bawa rumah lu ke kantor sama aja. Benar. Dia keong kali, bekecot. Bekicot, bukan bekecot. Oh ya, maaf ya, kadang-kadang suka gue potong jadi kecot. Dia bilang gini, Bo, kalau sarannya si Haimin Sunim ini di buku ini dia bilang gini, coba lo ambil rute yang agak jauh sedikit, atau lo jangan pulang dulu, keluar dari rumah, lo jalan dulu, jalan kaki, ya, atau lo mampir ke taman gitu, atau lo mampir ke GBK kali kalau di Jakarta gitu ya, tempat untuk lo bener-bener lo turunin dulu tuh semua problemnya. Sampai dia udah turun, atau ke gym, lo treadmill, ya, pokoknya adalah lo kembaliin dulu diri lo sampai dia udah netral lagi, baru lo pulang ke rumah. Karena kasihan banget kalau sampai anak lo ngelihat lo dalam kondisi lagi nggak enak. Dia datang gitu ya, anak lo misalnya toddler gitu yang happy banget lihat bapaknya ibunya pulang, dia lari mau meluk lo, terus lo nya kayak ntar dulu mama lagi pusing nih. Gimana rasanya toddler itu ditolak oleh ibunya atau bapaknya sendiri? That hurts. Ya betul. Ya, Right. betul. Itu masih mending loh. Anaknya mau meluk, ibunya jujur. Ntar dulu mama lagi pusing, mama lagi stres. Menurut aku itu juga penting loh. Ada kan yang nggak ngomong perasaannya seperti apa, tapi misuh-misuh aja gitu. Orang rumah bingung, lu kenapa pulang antar misuh-misuh? Ya. Cuma tebak-tebak buah manggis, oh dia lagi stres kali di kantor. Karena kemarin gue ngedengerin podcast ya, gue lupa Ya. sambil olahraga. Gue lupa siapa ya. Ada pasangan suami istri gitu. Menurut aku ini bisa kita lakukan. Dia tiap bangun, karena menurut dia gini, perasaan itu berubah-ubah. Jangankan setiap hari, setiap jam aja berubah-ubah. Jadi si pasangan suami istri ini setiap bangun, dia terbiasa nengok satu sama lain, terus mengungkapkan apa yang dia rasakan saat itu. Selamat pagi. Aduh, hari ini agak gelisah ya aku bangun. Soalnya semalam tidurnya nggak terlalu nyenyak deh. Oh gitu. Aku malah seger banget. Aduh. Yaudah deh, semoga habis mandi aku agak segeran ya. Iya. Ya. You know, menceritakan dan jujur terhadap perasaan. Kembali kepada topik diskusi kita. If you're having a bad day, dan lu pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga lo yang ada di rumah, jujur aja gitu. Aduh, I'm having a terrible day. Kayaknya boleh nggak gue nggak terlalu banyak ngomong dulu gitu, atau aku mandi dulu ya, semoga nanti habis mandi I feel better, instead of nggak ngomong tapi malah energi lo tuh bikin bete satu ruangan. Setuju nggak? Ya, true. Atau ini kita bahas dulu deh. Ada yang nanya soalnya. Feli_bunga, dia bilang gini, Kak, apakah work-life balance bisa diterapkan untuk seseorang dengan income menengah ke bawah? Very good question. Kenapa? Karena gini, banyak yang bilang, iya lo enak, Wet. Udah jadi bos, misalnya gitu ya, ada yang komen gitu. Lo enak. Saya misalnya ada yang memang owner perusahaan, lo bisa bikin aturan buat perusahaan lo. Lah kalau gue yang masih sifatnya staff, kalau gue yang masih title-nya eksekutif, yang kerjaannya doer, emang bisa? Gak bisa kali. Menurut gue enggak. Balik lagi tadi yang Dave bilang, kontrol diri lo. The control is in yourself. Atau ibu rumah tangga tuh katanya, tonggak rumah tangga. Nah, maksud gue gini ya, iya memang load pekerjaan lo pasti jauh lebih banyak gitu ya, dalam artian yang memang harus lo kerjakan. Tapi tetap lo, perusahaan, suami lo, bos lo itu tetap mengerti kok kalau lo butuh istirahat. Lo kan bukan robot. Iya gak sih? Jadi balik lagi, ketika lo memang sudah merasa bahwa oh gue udah overwhelmed nih, oh gue udah kecapean nih, lo ngomong, Pak, saya udah ngerjain ini seminggu penuh, boleh nggak hari Minggu ini saya break dulu untuk diri saya ya Pak ya, supaya saya hari Senin bisa kembali lagi maksimal bekerjanya. Ya,
ini menyikapi pertanyaan mengenai ibu rumah tangga ya. Kan ada support system ya. Di kantor juga kita punya support system. Namanya support system, kita manfaatkan. Kalau ibu rumah tangga, you need some time off, bilang sama suami, bilang sama anggota keluarga yang lain, aku boleh tolong dijagain nggak anaknya, aku mau keluar sebentar aja, sejam aja, jalan-jalan ke pasar, refreshing gitu, just to get out of the house, you know, stuff like that. Ya. Sama itu tadi, Dave, menurut gue yang lo bilang, apa tadi istilah lo, cari hal yang bisa membuat kita happy, what do you call it tadi? Lo harus tahu cara menghibur diri. Nah, cara menghibur diri menurut gue itu penting loh. Dan balik lagi, ini masalah mengenal diri lo sendiri. Pasti ada kok hal-hal yang sederhana banget yang bisa membuat lo tiba-tiba refresh. Contoh ya, kalau gue, hal-hal sederhana itulah jalan kaki. Itu sesuatu yang maksud gue gini ya, kalau saya misalnya berenang, itu kan lo harus punya kolam renang, lo harus pergi ke sport center gitu ya. Atau misalnya lo lari gitu ya, oke lari, tapi lari tuh kayak, ya Allah, bukannya makin capek ya nanti. Tapi jalan kaki itu, lo ingat gak sih? Di podcast Yolo gue pernah cerita, zaman gue patah hati, gue jalan dari Cimbuluit atas ke bawah, bolak-balik. Itu adalah salah satu cara untuk refreshing yang menurut gue murah, affordable, bisa dilakukan dimanapun. Dan itu masih suka gue lakukan, tengah malam nih. Kalau gue gak bisa tidur, gue keluar aja. Gue keliling tuh di apartemen gue. Right? Iya, kan kalau orang bule kan di film-film sering kita lihat ya, habis makan malam mereka jalan gitu, let's walk around the block gitu, let's walk to the house gitu. Iya, terus Sally Anastasia bener banget, jalan kaki malam-malam sambil dengar musik itu healing banget. Nah kalau gue nggak pakai musiknya, jadi gue bener-bener kayak dengerin mobil, orang bicara gitu aja udah. Tadi ada yang bilang gini, udah ngomong gitu ke atasan, tapi atasannya bilang, ntar dulu ini ada yang harus dikerjain. Iya boleh lah lu bargaining. Iya boleh bu, 5 menit aja, 10 menit aja gitu. Makanya sebetulnya ya coba nih teman-teman, break ngerokok tuh, sebat dulu dong. Itu tuh menurut gue adalah cara kita sebetulnya untuk work-life balance, just to get out of what your current state gitu. Karena kan ketika ngerokok tuh lo bengong, lo sibuk menikmati kepulan asapnya, atau lo ngobrol ngalor ngidul, ya kan? Ya. Jadi sebenarnya breaknya yang dicari. Bener, itu gue terapkan. Tapi gue kadang-kadang suka agak gila sih. Misalnya gitu, Mas aku sebat dulu ya. Terus gue gini, gue liat jam, oke, 10 menit, 20 menit, berapa lama? Iya. Gue kasih tapi gini, berapa menit? 10 menit, 20 menit, because I need you. Tapi itu masih penting loh menurut gue. Masih penting. Tapi kan gue kasih kan. Dan lu juga gini, I'll be back. Iya berapa lama? Kasih time frame gitu, 30 menit misalnya. Aduh aku harus pup dulu deh ke kamar mandi gitu. Walaupun sebetulnya lu cuma duduk aja gitu. Anjrit, gue sebenarnya nggak pengen pup, cuma gue perlu mikir aja dulu aja sini 3 hours ya. Sebenarnya lo masuk ke cubicle toilet itu lo nggak buka celana juga, lo tutup toilet, lo duduk aja gitu. Ya Allah, sibuk mencet tombol flash. Biar seolah-olah ada kegiatan. That happens to me. Tapi ya, satu juga ya, kenapa gue juga brought up this topic, work-life balance, supaya kita itu juga tahu bahwa semua orang yang bekerja itu menginginkan work-life balance. Jadi ketika lo berinteraksi dengan sesama pekerja di kantor, teman bekerja lo, bear in mind untuk sama-sama be respectful of other people's needs and wants. Bahwa kita tuh sama-sama pengen punya work-life balance gitu. Jadi lu jangan rese. Lu aja nggak pengen di Uber jam 8 malam, ya lu jangan nguber orang teman kantor lu jam 8 malam ngomongin kerjaan gitu loh. Benar, ini untuk yang baru aja join, ini adalah duet siaran pagi di TikTok, Dave Iwet siaran pagi di TikTok. Kita lagi membahas soal gimana caranya kita
mendapatkan work-life balance di tengah-tengah kehidupan yang sangat meriah ini. Dengan jadwal ini, dengan jadwal itu, lo harus membagi waktu lo dengan keluarga juga, mungkin dengan pasangan lo, mungkin dengan mencari jodoh gitu ya. Hal-hal seperti itu. Nah ini menarik banget nih. Ternyata tadi gue sempat ngalor ngidul bingung jawabnya, tapi ternyata simple sekali mengenai work-life balance ini. Yang pertama adalah the control is in yourself. Ya, terus kemudian yang kedua, kenali diri lo supaya lo tahu cara untuk membuat diri lo bahagia itu seperti apa. Ya, karena hal-hal seperti itu penting banget di pencarian work-life balance lo. Apakah itu jalan kaki, atau mungkin sebat dulu, atau mungkin secangkir teh panas, atau mungkin cuma sekedar nafas aja dulu. Ya nggak sih? Ini mumpung Senin nih, biar lo nggak burn out lagi menuju ke minggu ini. Iya, betul. Dan mumpung Senin sama udah tutupan tahun ya. Astagfirullahaladzim. Jangan diingetin, Kak. Kenapa sih? Lah emang udah tutupan tahun. Gue nggak ingetin apa enggak, emang udah tutupan tahun, itu tuh fakta hidup, botak. Monyet. Karena gini deh, ada beberapa orang yang bulan-bulan ini tuh adalah bulan-bulan yang lumayan berat. Satu adalah mereka mesti sprint untuk mencapai target akhir tahun. Itu satu. Lalu yang kedua, kenapa gue bilang double bebannya? Karena ini banyak juga yang lagi pada work plan buat tahun depan. Jadi lo kebayang nggak? Mereka harus merencanakan tahun depan, tapi juga mereka harus sprint mengejar target. Jadi ini lumayan. Nah tuh, Ilya, drama budgeting Kak, bener. Saya belum beres sampai detik ini budgeting ini. Bener. Tuh, Oktober bulan berat. Advertising, budgeting, target, dan rencana buat tahun depan. Tuh, keluar semua langsung. Pada curhat. Pas berarti ya kita ngomongin work-life balance. Bener. Banyak nanda korporasi, badut-badut korporasi hadir, ternyata banyak di sini. Nih, terus gue mau masuk gini. Jangan lupa ya Kak, budget MC jangan dipotong ya Kak. Itu masuk budget marketing loh Kak, jangan sampai dikurangin ya. Iya Kak. Tapi Iwet, gue boleh cerita ya bahwa ini sedikit boleh. Tanpa menyebut sebelum ditutup, tanpa menyebutkan nominal. Iya. Oke. Tuhan tuh memang membela gue. Tuhan tuh sayangnya luar biasa sama gue. Jadi gue beberapa bulan lalu gue ketemu klien lah gitu. Terus dia nanya, Mas Div sekarang MC berapa? Terus gue sebutin lah ya, 10 rupiah gitu. Terus dia tuh nanya, dia tuh nawar gitu, boleh nggak sih? Kayaknya segitu sih di luar budget kita. Aku pikir Mas Div masih bisa dapat 3 rupiah. Ya. Jauh banget dong, 3 ke 10. Oh, kayaknya masih belum bisa. Oh ya udah, mahal ya ternyata Mas Div sekarang. Oke, udah. Terus gue lihat, oh ya wes lah gitu. Nggak jadi. Terus dia pakai MC yang lebih muda tapi lebih terkenal dari gue. Oke. Terus gue dengar dari anak buahnya cerita, itu dia gengsi tuh Kak sama kamu Kak, karena si MC pengganti gue itu honor, gue masukin quotation 10, ditawar 3. MC yang muda, dia udah shop around, dia cari kiri kanan. Bo, gue itu paling murah di kelas gue. Yang lain itu 100 sampai 150 rupiah. Nah gue itu cuma 10 rupiah. Terus karena dia udah gengsi, ngerti gak lo, malu sama gue. Jadi dia bayarlah 150 rupiah itu. Terus gue gengsi, makanya jangan pernah bilang kalau lo nggak punya duit, ya Nek. Jadi buat itu yang pada bikin budget MC jangan ditawar ya Kak, please. Nggak, ini spesifik adalah budgetnya Dave. Budgetnya Dave itu udah paling murah di antara MC sekelasnya. Kalau lo mau yang lebih muda dari Dave, bear with it, percaya sama gue juga sama Dave, mereka pasti lebih mahal. Seru ya. Aduh maaf ya kalau live hari ini tuh banyak kendala Doraemon, kendala fitnah, kresek-kresek. Iwet, kamu kalau ada waktu, kamu bawa deh ke service center tuh handphone kamu kayaknya perlu dibenerin deh, Nek. Iya. Segera dibenerin atau segera gue ganti aja handphonenya. Asik gini nih orang kaya.
Handphone rusak, ganti aja, nggak usah pusing. Tapi ya, ada satu hal lagi, Dave. Gue lagi berpikir sebenarnya dari tahun lalu untuk punya 2 nomor. Satu buat pekerjaan, satu lagi memang untuk gue pribadi. Dalam artian gini, ini untuk mencapai work-life balance lagi. Satu Gitu. lagi buat judi online ya lo. Ih, lu gak boleh ngomong gitu, lagi banyak dipanggil sama polisi tahu gara-gara judi online. Masa? Aduh maaf, sorry. Oke, sudah jam 8, saatnya aku untuk mandi Ya, dan siap-siap bekerja. selamat bekerja teman-teman. Enjoy the rest of your Monday. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. Good day. Mana? Blessings. Dadah Doraemon. Bye.